Coba bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian. Tidak ada suara kecuali langkahmu sendiri. Dan di dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah hidup ini lebih berat buatmu dibandingkan orang lain. Pernah nggak kamu merasa begitu? Kalau iya, mungkin kamu lahir di hari yang disebut Pahing. Ada sebuah kepercayaan yang sudah turun-temurun di tanah Jawa. Kepercayaan bahwa orang berweton pahing membawa energi sebesar ombak samudra, sekeras batu karang, dan seberat beban sejarah yang tidak terlihat. Mereka bilang, pahing itu bukan sekadar weton. Pahing adalah sebuah takdir. Takdir yang entah kenapa seringkali dipenuhi luka, pengkhianatan, kehilangan, dan perjalanan panjang yang seperti tidak ada ujungnya. Seperti hidup yang nggak pernah selesai menguji. Seperti semesta yang selalu bilang, kuatkan dirimu karena ini baru permulaan. Dan pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa weton pahing sering ditakuti? Kenapa banyak orang berkata, kalau kamu pahing, siap-siaplah hidupmu penuh derita. Apakah itu sebuah kutukan, sebuah karma, atau cuma mitos yang kebetulan sering terasa nyata? Bayangkan, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu sudah jujur. Kamu sudah setia. Kamu sudah bantu banyak orang, tapi justru kamu yang dikhianati. Kamu sudah kerja keras, tapi uang seolah-olah cuma numpang lewat. Kamu sudah mencoba percaya, tapi akhirnya kamu yang patah hati. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu pernah bertanya dalam hati, apa salahku? Kenapa semua ini terjadi sama aku? Apa karena aku lahir di weton yang salah? Kalau kamu pernah bertanya seperti itu, kamu sedang berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Karena hari ini, di channel Khodam Sejati, kita akan membahas sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan setengah berbisik. Kita akan membuka pintu yang jarang dibuka orang. Pintu yang mungkin akan membuatmu lebih mengerti tentang dirimu sendiri. Kita akan masuk ke dalam pemahaman leluhur, ke dalam hitungan weton Jawa, ke dalam makna energi pahing. Dan kita akan cari tahu apa benar pahing ditakdirkan menderita, atau justru semua derita itu adalah proses untuk membentuk seseorang menjadi lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Kalau kamu lahir pahing, jangan pergi. Karena apa yang akan kamu dengar berikutnya, mungkin akan mengubah cara kamu memandang hidupmu sendiri. Tarik napas pelan-pelan, tenangkan pikiranmu, dan siapkan hatimu. Inilah saatnya menemukan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di perjalanan yang mungkin selama ini kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di Khodam Sejati, channel yang membahas perjalanan spiritual, energi diri, dan makna-makna budaya Jawa dari sisi yang lebih bijaksana. Kita di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan juga weton kamu di kolom komentar, siapa tahu ada yang sama dan saling menguatkan. Dan klik lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan ilmu-ilmu berikutnya. Saya percaya hidup saya penuh dengan berkah. Saya percaya setiap ujian membawa kekuatan baru. Saya percaya saya layak bahagia, sukses, dan dicintai. Dan apapun weton saya tidak akan pernah menghentikan takdir baik saya. 1. Apa itu weton pahing? Dalam tradisi Jawa, weton adalah kombinasi antara hari lahir dan pasaran. Pahing sendiri punya nilai Neptu 9, dan angka ini dianggap tinggi, berat, dan kuat.
Orang-orang yang lahir pada hari Pahing, misalnya Senin Pahing, Jumat Pahing, atau Minggu Pahing, konon membawa energi yang besar. Energi besar ini ibarat pedang bermata dua. Kalau digunakan dengan tepat, jadi berkah. Kalau tidak bisa dikelola, jadi beban. Dan inilah yang jadi dasar kenapa Pahing sering dicap penuh derita. 2. Kenapa disebut penuh derita? A. Energi Neptu tinggi. Beban hidup tinggi. Banyak orang percaya semakin besar energi seseorang, semakin besar pula cobaan yang datang. Hidup ibarat ujian berjenjang. Kalau kamu punya kapasitas 9, maka ujian yang datang bukan kelas 2 atau 3, tapi ujian level 9 juga. Ini bukan hukuman, tapi challenge untuk mengasah karakter. B. Beban garis keturunan. Di beberapa kepercayaan Jawa, Pahing dikaitkan dengan beban leluhur. Bukan berarti leluhur kamu jahat atau salah, tapi kamu dipercaya jadi penerus yang mengobati sejarah keluarga. Singkatnya, kamu bukan korban. Kamu mata rantai yang memutuskan luka masa lalu. Itu sebabnya hidupmu kadang terasa lebih berat dari orang lain. C. Watak kuat yang sering disalahpahami. Banyak Pahing punya karakter tegas, keras kepala, dan idealis. Tapi di balik itu, mereka sebenarnya sensitif dan mudah terluka. Ketika dunia tidak sesuai harapan, rasa kecewanya bisa sangat dalam. Bukan cuma sakit, tapi menggores harga diri. Ini yang bikin Pahing sering merasa hidupnya kok kayak ditampar semesta. D. Rezeki yang naik turun. Dalam hitungan tradisional, rezeki Pahing sering digambarkan fluktuatif. Bukan tidak punya rezeki, tapi rezekinya seperti ombak, kuat, deras, kadang surut tiba-tiba. Kalau tidak pandai mengelola, hasilnya capek, stres, dan merasa tidak pernah cukup. 3. Sisi kekuatan yang jarang dibahas. Banyak orang terjebak pada cerita penuh derita, sampai lupa kalau Pahing sebenarnya punya kekuatan besar. Kekuatan-kekuatan itu antara lain. Mental baja, sering jatuh, tapi selalu bangkit. Aura kepemimpinan. Banyak orang mengikuti, meski tanpa disuruh. Intuisi kuat, merasa duluan sebelum kejadian. Pekerja keras alami, tidak mudah menyerah. Potensi sukses besar, tapi menunggu momen yang tepat. Pahing itu seperti api, bisa menghangatkan, bisa membakar. Kuncinya kendali diri. 4. Ilustrasi. Cerita fiktif. Bayangkan seseorang bernama Rina, lahir Kamis Pahing. Dari kecil hidupnya tidak mudah, keluarganya sering bertengkar, ekonomi pas-pasan, dan Rina tumbuh dengan rasa takut gagal. Setelah dewasa, ia mencoba bisnis dan bangkrut. Ia menikah, tapi suaminya selingkuh. Sampai pada titik tertentu, Rina merasa, apa aku memang ditakdirkan menderita? Tapi di balik itu, Rina punya satu hal, keteguhan hati. Ia mencoba belajar mengelola uang. Ia mulai menyembuhkan luka batinnya. Ia tidak lagi memaksakan dunia berubah, tapi ia mengubah dirinya sendiri. Dan perlahan, rezekinya mulai stabil. Sekarang, ia membuka usaha yang berkembang. Bukan karena wetonnya berubah, tapi karena caranya menerima wetonnya berubah. Itulah simbol Pahing. Derita bukan akhir. Derita adalah pintu masuk menuju kebangkitan. 5. Catatan budaya and modern penting untuk diingat. Tidak semua yang kita bicarakan hari ini harus kamu telan mentah-mentah. Ini adalah bagian dari kearifan leluhur. Sebuah peta bukan vonis. Hidup bukan cuma ditentukan weton, tapi juga karakter, kebiasaan, pilihan, lingkungan, dan tindakan. Weton itu kompas kamu yang memegang setirnya. Sekarang, setelah semua yang kita bahas tentang weton Pahing,
Mungkin kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda, bahwa hidupmu bukan kebetulan, bahwa rasa sakit yang kamu bawa bukan hukuman, dan bahwa semua perjalanan yang terlihat berat sebenarnya sedang membentukmu menjadi seseorang yang tidak bisa dibangun hanya dengan kenyamanan. Kita semua tahu, tidak ada manusia di dunia ini yang ingin menderita. Tidak ada yang memilih untuk lahir dengan beban, luka batin, atau karma leluhur yang sering terasa seperti warisan tak terlihat. Tapi di dalam kepercayaan Jawa, khususnya bagi mereka yang lahir pahing, ada sebuah pemahaman bahwa jiwa yang kuat hanya bisa ditempa dengan cara-cara yang tidak biasa. Jadi ketika orang bilang weton pahing penuh derita, mungkin mereka hanya melihat satu sisi saja, sisi ujiannya. Tapi mereka lupa kalau setiap ujian punya tujuan. Mereka lupa bahwa setelah derita selalu ada gerbang menuju perubahan. Mereka lupa bahwa setiap benturan sebenarnya sedang memecahkan batas lama dalam dirimu, agar kamu tumbuh, agar kamu naik kelas. Maka kesimpulannya bukan bahwa pahing adalah kutukan. Kesimpulannya adalah pahing adalah jalan pendakian, sebuah pendakian yang tidak semua orang sanggup jalani. Karena bukan semua jiwa dipilih untuk membawa energi sebesar itu. Dan jika kamu adalah salah satunya, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibimbing. Kamu bukan sedang disiksa. Kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk menjadi seseorang yang lebih peka terhadap kebenaran. Disiapkan untuk menjadi seseorang yang memahami arti kehilangan. Sehingga ketika kamu bertemu dengan kebahagiaan, kamu menghargainya dengan sungguh-sungguh. Disiapkan untuk memahami arti kehadiran orang lain. Sehingga kamu tidak akan sembarangan menyakiti. Dan yang terpenting, kamu sedang disiapkan untuk menemukan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, weton bukanlah alat untuk menakuti, bukan label untuk membatasi, bukan tembok yang memenjarakan. Weton adalah cermin. Cermin yang memantulkan apa yang perlu kamu pahami agar kamu tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup. Jadi, kalau kamu pahing, jangan tunduk, jangan merasa kamu lahir dengan nasib yang salah. Jangan merasa kamu ditolak oleh semesta. Kamu boleh lelah, tapi kamu tidak harus menyerah. Kamu boleh jatuh, tapi kamu tidak harus berhenti. Karena mungkin justru ketika kamu merasa semua pintu tertutup, ada satu pintu yang sedang kamu siapkan sendiri. Pintu menuju takdirmu. Ingatlah, tidak ada derita yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak membawa pesan. Dan tidak ada jalan terjal yang tidak mengantar ke puncak. Jadi mulai sekarang, ketika seseorang berkata bahwa pahing penuh derita, kamu bisa menjawab dengan tenang, tanpa amarah, ya, hidupku memang tidak mudah. Tapi karena itulah, aku tidak mudah dikalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Dari hati yang paling dalam, semoga yang kamu cari akhirnya menemukanmu. Sahabat Kodam sejati, sampai di sini perjalanan kita pada video kali ini. Aku ingin kamu tahu satu hal sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini. Bahwa apapun yang kamu dengarkan hari ini bukan untuk membuatmu takut, bukan untuk membebani pikiranmu, dan bukan untuk menambah luka yang mungkin masih kamu bawa. Sebaliknya, semua ini disampaikan agar kamu punya satu cahaya kecil di dalam hatimu. Cahaya yang mungkin tidak langsung terlihat terang, mungkin tidak langsung menghapus seluruh kegelapan dalam semalam, tapi cukup untuk menemani langkahmu, setapak demi setapak, menuju kehidupan yang lebih kamu pahami. Karena memahami hidup, itu juga bagian dari menyembuhkan diri.
Jadi, untuk kamu yang mendengarkan sampai sejauh ini, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berani menghadapi kisahmu sendiri. Terima kasih sudah memilih untuk tetap ada, walaupun banyak alasan untuk menyerah. Kamu mungkin pernah merasa sendirian. Kamu mungkin pernah merasa dunia seolah-olah tidak berpihak. Kamu mungkin pernah bertanya berkali-kali kenapa kamu yang harus melewati semua ini. Dan kalau hari ini tidak ada jawaban yang pasti, tidak apa-apa. Jawaban itu akan datang saat kamu siap, saat waktunya tiba, saat dirimu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Karena hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai. Hidup adalah perjalanan tentang siapa yang paling setia pada langkahnya sendiri. Maka sebelum kamu mematikan video ini, tarik napas pelan-pelan. Rasakan tubuhmu, dengarkan detak jantungmu, dan katakan dalam hati, aku di sini, aku masih berdiri, dan aku berharga. Jangan lupa, kamu punya kuasa untuk memilih arahmu sendiri. Kamu punya hak untuk sembuh. Kamu punya hak untuk bahagia. Kamu punya hak untuk menentukan sendiri arti dari takdirmu. Dan jika kamu ingin berbagi cerita atau sekadar menuliskan afirmasi untuk diri sendiri, kolom komentar itu ada untukmu. Tulis aja, aku siap bangkit. Atau kalau kamu ingin sesuatu yang lebih sakral dan bermakna, kamu bisa tulis, aku memaafkan masa laluku. Aku menyambut masa depanku. Aku berdamai dengan diriku. Karena kadang doa yang paling sederhana adalah doa yang paling tulus. Dan seperti biasa, sebelum kita benar-benar menutup pertemuan ini, izinkan aku memberikan salam penutup sebagai penghormatan untuk semua kepercayaan, keyakinan, dan tradisi yang berjalan berdampingan dalam damai. Untuk yang beragama Islam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menjaga kearifan Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk semua jiwa yang sedang bertumbuh, semoga keselamatan menyertai setiap langkahmu, semoga kedamaian hadir di setiap keputusanmu, dan semoga cahaya selalu kembali ketika gelap datang menyapa. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya di channel Khodam Sejati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.